video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah strategi algoritma, yaitu dengan topik assignment problem. Langsung saja, saya di sini menggunakan kasus assignment problem dengan metode penyelesaiannya adalah metode Hungarian. Karena dengan metode algoritma Hungarian ini dapat menemukan solusi yang optimal. Namun untuk kasusnya dibatasi, yaitu seperti kasus untuk menemukan solusi terbaik dengan nilai minimum atau least cost search. Keuntungan terbesar dari algoritma Hungarian adalah kompleksitas algoritma dengan polinomial. Metode Hungarian ini dalam memecahkan masalah itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Nanti ada contoh kasusnya yang saya siapkan. Penerapannya bahwa setiap sumber daya harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan. Untuk suatu masalah penugasan yaitu n dikali n. Jumlah penugasan yang mungkin dilakukan sama dengan n faktorial karena berpasangan atau satu-satu. Masalah dalam penugasan. Masalah dalam penugasannya ada dua, yaitu minimisasi dan maksimisasi. Minimisasi itu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga sumber diperoleh biaya total minimum. Untuk menyelesaikan kasus minimalisasi dengan mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian biaya terkecil itu digunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama, pada baris atau kolom yang sama. Kalau maksimisasi itu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total maksimum. Untuk menyelesaikan kasus maksimisasi dengan mencari biaya terbesar untuk setiap baris. Kemudian biaya terkecil digunakan untuk mengurangi biaya terbesar, maksudnya digunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya kalian bisa mencari lebih lengkapnya di internet atau Google atau web lain, terserah. Syarat untuk menyelesaikannya itu adalah jumlah kolom petugas atau sumber daya itu harus sama dengan jumlah baris atau tugasnya. Berarti satu petugas untuk satu tugas. Yang syarat kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Berarti dia itu berpasangan atau satu-satu. Yang syarat ketiga adalah apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, atau sebaliknya, atau jumlah sumber atau jumlah tugas itu tidak sama dengan jumlah sumber, maka ditambahkan variabel dummy. Nah, apa itu variabel dummy? Variabel dummy adalah variabel yang berfungsi untuk menambah baris atau kolom dari tabel penugasan tersebut. Variabel dummy berfungsi untuk menunjukkan pekerja mana yang tidak memperoleh pekerja atau sumber. Yang seperti kalimat tadi, jika terjadi kelebihan jumlah pekerja, maka akan ditambahkan angka kolom yang kosong tadi itu, yang kekurangan tadi itu ditambah angka 0. Nah, seperti yang ketiga itu nilai diisi dari kolom atau baris dummy adalah angka 0. Ini contohnya. Di sini saya akan membahas dengan singkat yang tentang variabel dummy. Nah, ini dia contohnya. Di sini dia jumlah tugasnya cuma 3, sedangkan petugasnya ada 4. Tugasnya ada accounting, engineer, marketing. Sedangkan jumlah petugasnya ada Iron Man, Black Widow, Thor, Captain America. Di sini kita kekurangan satu petugas. Nah, maka di sini ditambahkan menjadi variabel dummy, menjadi ini variabel dummy-nya, kolom variabel dummy-nya ini adalah angka 0. Nah, di sini penyelesaiannya dengan menggunakan algoritma Hungarian ketika jumlah tugas sama dengan jumlah petugas. Nah, ini adalah kasus
yang akan kita bahas, tapi dengan jumlah kolom sama baris itu sama, atau jumlah petugas sama tugas itu sama. Contoh kasusnya itu adalah masalah minimisasi atau jumlah biaya terkecil tadi. Kasusnya, pada suatu lantai produksi memiliki 4 job yang harus diselesaikan. Tiap mesin harus ditugaskan untuk menyelesaikan satu job waktu. Waktu yang diperlukan tuh untuk proses melakukan setup atau tiap mesin pada saat akan bekerja ditunjukkan pada tabel berikut. Manajer produksi ingin meminimasi total setup time yang diperlukan untuk menyelesaikan 4 job tersebut. Nah, ini adalah kasus minimisasi. Nih, tabelnya dari contoh dari kasus tadi. Di sini kita cari angka terkecil dari setiap baris. Di mesin 1, angka terkecil adalah angka 5 yang ada pada job 2. Di baris kedua atau mesin 2, kita cari angka terkecilnya atau biaya terkecilnya, ini adalah angka 2. Di baris ketiga, kita cari angka terkecilnya lagi, di sini ada angka 3. Di baris keempat, kita cari angka terkecilnya adalah angka 2. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi setiap baris dengan angka terkecil seperti yang ditunjukkan tabel berikut. Nah, tadi nih dia menguranginya, berarti tadi kan angka terkecilnya adalah angka 5, berarti setiap baris itu dikurangi dengan angka 5. Begitu dengan baris-baris selanjutnya, 12 kurang 5, 5 kurang 5, dikurangin 2, dikurangin 3, dan dikurang 2. Waktu setupnya perlukan step 2 nya, maka dia akan hasil pengurangan biaya tadi itu seperti ini setiap barisnya. Nah, setiap kolom dan baris telah memiliki angka 0. Namun kolom job 4 belum memiliki angka 0 untuk melintasi garis. Nah, job 4. Nah, di kolom ini belum ada angka baris. Kita periksa dulu. Kita periksa di sini, setiap kolom dan baris harus memiliki angka 0. Di baris ini ada angka 0, ada angka 0, ada angka 0. Di baris ini nggak ada. Nah, di sini baris ini ada angka 0, baris ini ada angka 0, baris ini ada angka 0, dan di sini juga ada angka 0. Berarti hanya job 4 atau kolom job 4 yang tidak memiliki angka 0. Maka dilakukan pengurangan dengan angka terkecil yang ada pada kolom tersebut atau angka 2 yang terkecil di kolom job 4. Maka tabelnya sebagai berikut. Berarti kita mengurangi di kolom job 4 ini, kita cari biaya terkecil atau angka terkecilnya. Angka terkecil di kolom job 4 ini adalah angka 2. Maka setiap barisnya dikurangi angka 2. Nah, ini kolomnya. Berarti sini 0, 1, 4, 6. Baru kita buat garisnya, yaitu garis yang bersinggungan dengan angka 0. Tahap selanjutnya, kurangi tiap kolom yang tidak melewati garis dengan angka terkecil. Pada tabel yang tadi itu, angka terkecil ditunjukkan pada kolom job 4 yang memiliki angka terkecil pada mesin 2, yaitu 1. Dan ditambahkan angka yang melintasi garis secara vertikal dan horizontal. Maka hasilnya akan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, hasilnya ini dia. Nah, setelah itu kesimpulan akhir dari penugasan itu yang tepat untuk mendapatkan biaya minimal dalam penempatan mesin terhadap pekerja adalah mesin 1 menyelesaikan job 2 dengan biaya 5, job 4 dengan biaya 5. Nah, dan setelah itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 15. Maka biaya atau masa minimisasinya itu adalah biaya terkecilnya adalah 15. Nah,
Seperti penjelasan singkat tadi, sigma terbentuk. Keuntungan algoritma Hungarian itu adalah karena dia memudahkan memecahkan masalah, sederhana dan mudah dipahami. Dan algoritma Hungarian ini penyelesaian itu lebih terperinci dalam hal meminimalisasi biaya dan mengoptimalkan laba. Tapi mungkin untuk kasus besar ini agak sedikit rumit menurut saya ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.